Di tema yang pertama, di pertemuan pertama kita diajak untuk merenungkan manusia sebagai citra Allah dan moralitas hidup. Bahwa selama tahun 2025 ini kita menggumuli tema Katolik sejati hidup dalam roh. Dan tema ini kita renungkan menjadi 7 pertemuan, jadi 7 subtema. Dan kita masuk di tema yang pertama ini. Kita diinspirasi untuk tema manusia sebagai citra Allah. Kita diinspirasi oleh bacaan sabda Tuhan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, yaitu tentang Allah yang menciptakan. Bahwa dalam perikop itu kita diingatkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, menurut citra, menurut gambarnya, menurut rupanya, dengan tugas mulia untuk berkuasa atas ciptaan dan menjadi penjaga bumi. Ayat itu menggarisbawahi nilai dan tujuan hidup manusia untuk merefleksikan karakter Allah melalui kasih, tanggung jawab, dan pengelolaan yang bijak atas ciptaannya. Lalu bagaimana kita menjalankan panggilan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam materi ini ada poin-poin yang akan dijelaskan atau yang telah direfleksikan oleh gereja dalam kemudian dirumuskan dalam katekismus. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti bahwa manusia memiliki martabat unik dan dipanggil untuk mencerminkan sifat-sifat Allah. Jadi manusia diciptakan secitra, segambar dengan Allah, menjadi pribadi yang unik dan dipanggil untuk mencerminkan keserupaan manusia itu seperti Allah. Keserupaannya seperti apa? Yaitu dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Sebagai makhluk ciptaan tertinggi, manusia diberikan kemampuan untuk berelasi dengan Allah dan hidup dalam kehendaknya. Namun, manusia juga dianugerahi nafsu. Bisa sebagai kelemahan, juga bisa menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan karya panggilan itu. Nafsu menunjukkan dorongan-dorongan alami manusia yang pada dasarnya adalah baik, karena bagian dari ciptaan Allah. Jadi, nafsu mendorong kita untuk menjalankan panggilan itu. Namun, karena dosa, nafsu sering menjadi tidak teratur dan dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kadang kita mempersempit pemahaman bahwa nafsu itu berkaitan dengan nafsu seksual. Sebenarnya juga bukan. Nafsu itu adalah juga merupakan semangat hidup. Dalam konteks ini, nafsu memerlukan pengendalian melalui moralitas dan bimbingan Allah. Karena kelemahan manusia yang tidak dapat mengendalikan nafsu secara positif, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dosa sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, merusak hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Dosa melemahkan citra Allah dalam diri manusia dan membuat nafsu menjadi tidak terkendali. Namun, anugerah keselamatan dalam Kristus memungkinkan manusia untuk dipulihkan dan kembali kepada rencana Allah. Untuk dapat mengendalikan nafsu itu, maka kita diberi hati nurani. Suara hati adalah panduan moral yang diberikan Allah dalam hati manusia. Dan suara hati membantu manusia untuk mengenali apa yang benar dan yang salah. Di sini kita melakukan discernment, pembedaan roh. Mana yang baik, mana yang kita pilih. Setiap mengambil keputusan kita melakukan discernment.
Kita mengikuti roh yang baik, mengikuti roh yang jahat. Kita akan mengambil keputusan untuk mendapatkan keselamatan atau jatuh ke dalam dosa. Dan meskipun nafsu dan dosa dapat memburamkan kemampuannya, suara hati bekerja sebagai kompas yang menarik manusia kembali kepada hidup yang sesuai dengan citra Allah. Hidup sesuai dengan citra Allah atau hidup mencerminkan Allah itu seperti apa? Mencerminkan sifat Allah. Tadi sudah sebutkan. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia dipanggil untuk mempraktekkan kasih, keadilan, dan kebenaran di dalam hidup sehari-hari. Dan tindakan mereka seharusnya mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih dan mulia. Sifat ini sungguh melekat dalam diri manusia, karena manusia diciptakan secitra serupa dengan Allah. Menjaga lingkungan dan sesama. Ini adalah tanggung jawab moral, melibatkan kewajiban untuk merawat bumi, menjaga keseimbangan ekologis, dan memperhatikan dan memperlakukan makhluk hidup lainnya, termasuk sesama manusia, dengan kasih dan hormat. Hal ini harus memenuhi prinsip spiritual. Secara spiritual, manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, beribadah kepadanya, dan menjalin hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Hal ini termasuk mentaati aturannya dan menjalani hidup yang penuh integritas. Perlu berkontribusi kepada dunia. Tanggung jawab ini juga berarti menggunakan kemampuan, talenta, dan kesempatan yang diberikan untuk memberikan kontribusi positif kepada dunia, baik secara sosial, emosional, maupun spiritual. Manusia juga menjadi pemimpin yang bijaksana, di mana Allah memberi manusia peran untuk berkuasa atas ciptaan. Ini bukanlah kekuasaan yang semena-mena, melainkan kepemimpinan yang penuh kasih untuk mengelola dan menjaga dunia dengan baik. Iman bukan sekedar pemahaman, tetapi panggilan untuk hidup dalam roh, dalam tindakan nyata sehari-hari. Saat ini kita merenungkan firman untuk mendalami ajaran itu, di mana Tuhan mengundang kita untuk melangkah lebih jauh, mengubah refleksi menjadi aksi, mengubah niat baik menjadi kebiasaan yang menghidupi kasih dan kebenarannya. Komitmen tidak selalu harus besar. Kadang kekuatan sejati terletak pada perubahan kecil yang dilakukan dengan kontribusi dan kesungguhan hati, seperti setetes air yang perlahan-lahan membentuk batu. Begitu pula tindakan sederhana dalam iman dapat membentuk karakter dan membawa terang bagi dunia. Maka marilah kita sebagai orang beriman yang percaya mengakui bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah, dan kita perlu menjawab panggilannya. Panggilan ini secara terbuka. Apa kira-kira langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini untuk semakin hidup di dalam roh? Mewujudkan sebagai Katolik sejati, yaitu mewujudkan hidup di dalam roh. Discernment, setiap mengambil keputusan, memilih bimbingan Roh Kudus, bukan roh yang lain.